Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kelam muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kelam muda, pada kesempatan ini hari Selasa 7 Februari 2023 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Mari sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kelam muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, Allah menciptakan segala sesuatu dengan sabdanya dalam keadaan sungguh amat baik, sahabatku. Allah bukan hanya sang pencipta, sahabatku yang terkasih, melainkan juga sang penyelenggara alam semesta ini, sahabatku yang terkasih. Allah berkuasa penuh atas seluruh alam semesta, dan seluruh alam semesta tunduk kepadanya, sahabatku. Jadi, perintah-perintah Allah harus kita pegang lebih kuat, lebih erat daripada pemikiran dan tradisi manusia, sahabatku. Termasuk primbon misalnya, feng shui, dan ramalan-ramalan lainnya, sahabatku yang terkasih. Dengan sungguh berpegang pada iman akan Allah yang mengasihi manusia, semua hari adalah baik, sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kelam muda, semakin memantapkan iman kita kepada Allah sang pencipta dan sang penyelenggara ilahi. Dialah Allah yang maha kuasa atas segala yang kelihatan maupun atas segala yang tidak kelihatan, sahabatku. Kepada Dia satu-satunya kita menyembah dan menggantungkan segala niat dan usaha-usaha kita semua, sahabatku.
Sahabatku yang terkasih, karena itu setia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan merupakan jalan bagi kita untuk semakin menemukan rencana dan kehendak Tuhan bagi kita dalam kehidupan kita, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkaulah Sang Pencipta dan Bapa yang sungguh mengasihi kami. Teguhkanlah iman kami kepadamu, bahwa Engkau selalu peduli dan menyertai kami dengan kuasa-Mu dalam segala peristiwa hidup ini. Jangan biarkan ketakutan kami mengalihkan kepercayaan kami kepada kekuatan lain, tetapi hanya satu kepadamu, Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.